Oke, minggu lalu kita bahas tentang gambar dan rupa Allah. Beberapa poin dari Maximus itu, pertama apa? Gambar dan rupa Allah itu ada di dalam diri manusia, ya kan? Ada di dalam diri kita, ya. Nah, gambar dan rupa Allah itu kalau ada di dalam diri kita, berarti kita dicipta menurut satu pola, satu cetakan yang kita sebut sebagai gambar dan rupa. Oke. Nah, gambar itu berarti mendeskripsikan apa yang ada di dalam satu atau apa yang ada di dalam pribadi itu. Kalau kita mengatakan ada gambar, berarti ada sesuatu di dalamnya, ya kan? Ada pribadi. Kalau gambar Allah berarti ada pribadi Allah. Nah, melalui gambar itu saudara bisa lihat apa? Tentang siapa, mendeskripsikan siapa Allah itu. Ya, misalnya kalian lihat foto teman atau foto dirimu, orang melihat fotomu, oh bisa mendeskripsikan nih, oh wajahnya seperti ini, kulitnya seperti ini ya, hidungnya, mulutnya dan sebagainya gitu. Nah, kalau kita lihat gambar Allah, kita langsung bisa tahu, oh Allah itu seperti ini ternyata. Ya, nah kita bisa tahu, oh Allah itu nanti eh, yang adalah roh yang kita nggak bisa lihat. Nah, sekarang dia mendeskripsikan dirinya dalam bentuk gambar. Lalu gambar itu berinkarnasi, ya. Gambar itu menjadi manusia yang kita sebut sebagai inkarnasi, ya kan? Nah, kemudian dia datang mendirikan kerajaannya eskatologis, ya, dan bahkan mengajak kita untuk menyatu di dalamnya. Oke, jadi dari inkarnasi, dari gambar jadi manusia itu, akhirnya manusia itu bisa melihat secara jelas ternyata Allah itu seperti ini. Yang kita tahu wujudnya itu dalam bentuk Kristus. Oke, saya tidak bahas itu lebih dalam lagi. Yang kedua, eh, rupa Allah. Rupa Allah itu berarti eh, apa yang dideskripsikan itu sekarang dinyatakan, ya kan? Misalnya kemarin saya ambil satu contoh, ada seorang pemahat yang disuruh memahat patung Putri Diana misalnya, ya. Nah, dia hanya melihat gambar, lalu dia bisa memahat persis seperti yang digambar itu. Nah, atau patung Jokowi sekarang dia lagi dibuat patung lilin itu, ya. Hanya beberapa orang Indonesia yang dibuat patung lilin di Medan Tussauds itu, ya. Nah, Jokowi salah satu presiden kedua setelah Soekarno. Nah, lalu eh, benar-benar dibuat patung persis sekali. Nah, itu karena ada gambar, maka orang itu bisa buat patungnya atau ada foto Jokowinya, ya. Nah, rupa itu adalah wujud konkret nyata dari apa yang ada di dalam gambar. Nah, kalau manusia itu dicipta menurut gambar Allah, maka kedepannya apa? Manusia itu, ya, yang merupakan citra atau gambarnya Allah itu sekarang harus jadi serupa seperti Allah, ya. Nah, kalau jadi serupa seperti Allah itu artinya di sini gambar dan rupa itu dibedakan oleh Maximus, ya. Nah, gambar itu merefleksikan eh, atribut-atribut ilahi, ya. Sedangkan rupa itu kata Maximus itu sudah dalam bentuk kebaikan dan kebijaksanaan Allah yang konkret, ya. Nah, ini nanti saudara bisa baca di sini. Nah, kemudian di dalam gambar Allah itu ada yang namanya kehendak bebas Allah, ya. Kemudian dalam gambar Allah itu ada namanya kebaikan dan kebijaksanaan, ada kasih Allah, ada kemahakuasaan Allah. Nah, itu semua ada di dalam gambar Allah. Lalu kalau kita dicetak menurut itu, maka di dalam diri manusia itu ya ada ciri-ciri seperti itu, seperti kehendak bebas, ada kebaikan, ada kebijaksanaan, ya. Nah, itu semua ada di dalam diri kita. Nah, kalau Allah itu adalah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka
di dalam diri kita juga bersifat Tritunggal. Kita satu manusia, tapi bersifat tiga, kompositnya tiga maksudnya. Ya, artinya ada tubuh, roh, dan jiwa. Oke. Nah, kalau kompositnya itu tiga, tubuh, roh, dan jiwa, maka yang menjadi gambaran Bapak itu adalah apa? Roh tadi, nus tadi. Ya, masih ingat gambarannya? Karena ini citra atau gambar Tritunggal. Ya kan? Ini ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Oke? Nah, berarti kalau ini adalah cetakan kita, maka dalam diri manusia itu apa? Juga ada yang namanya nous, logos, dan pneuma atau roh, ya kan? Nah, nous itu bisa dikatakan seperti roh untuk atau intelek ya untuk mengenal Allah. Logos ini adalah apa? Tadi saya katakan Bapa dinyatakan oleh Anak melalui Roh Kudus. Jadi kita mengenal Allah dinyatakan oleh logos kita. Apa logos kita? Itu komposit dari jiwa. Misalnya pikiran kita bisa menyatakan Allah. Perasaan kita, emosi kita. Ya, jadi ini tiga. Logos itu apa saja? Ada tiga, yaitu logistikon istilahnya ya. Nanti kita lihat di Maximus. Kemudian logistikon ini berarti rasio, pikiran, ini perasaan ini berarti insensif, ya. Kemudian ada kehendak atau keinginan, itu namanya passions ya. Oke, nah ini tiga ini merefleksikan siapa Allah itu, harusnya ya. Oke, di dalam apa? Di dalam roh kita, artinya waktu kita berpikir tentang Allah, merasakan Allah, dan mengenal Allah itu gak bisa hanya secara logos saja, logistikonnya saja, atau secara emosi atau secara perasaan. Tapi itu semua dibawa kembali dalam kerja roh kita. Nah, itulah sebabnya apa? Kalau kita mengenal Allah itu nggak bisa hanya belajar baca buku begitu, harus di dalam roh. Artinya apa? Di dalam doa, di dalam ibadah. Karena kita adalah roh. Oke, manusia itu adalah roh. Kalau binatang nggak perlu beribadah, karena nggak ada roh dia, ya, gitu. Walaupun dia bisa mengenal, walaupun dia bisa tahu tentang Tuhan, tentang alam dan sebagainya, tapi dia nggak bisa mengenal dalam roh apa yang seperti kita alami. Misalnya kita mau melihat alam ini, kita bisa mengenal alam, tapi di dalam roh, di dalam doa, akhirnya kita bisa jadi mengucap syukur kepada Allah, mengenal Dia lebih dalam lagi, ya kan, dan sebagainya. Nah, itu karena ada pneuma. Oke. Nah, nanti kita lihat di dalam Maximus, manusia itu harusnya diciptakan untuk itu, untuk bisa mengalami yang namanya persekutuan dengan Allah. Sebelum kejatuhan, manusia itu diciptakan untuk apa? Menikmati persekutuan dengan Allah. Dengan apa? Dengan tadi, dengan nusnya, dengan logosnya, dengan pneumanya. Ya, jadi dengan nus dia mengenal Sang Bapa, mengenal Allah itu, lalu dimanifestasikan dalam pikiran dia, dalam perbuatan dia, di dalam emosi dia, di dalam kehendak dia, gitu. Ya. Nah, setelah dimanifestasikan dalam perbuatannya,
Nah, terus dikerjakan melalui Roh Kudus, artinya melalui roh kita. Ya, nah makanya kalau minggu lalu kita bahas, ya, ada kalau kita mau mengenal Allah, ya misalnya ya, knowing mengenal Allah di sini kan ada 3 ya, praktike namanya istilahnya, ya kan? Terus apa? Su, ki, ke, ya kan? Lalu teologi, ke, ini istilah dari Maximus. Lewat praktike ini berarti lewat 3 komposit tadi. Oke, lewat logos kita. Misalnya mengenal Allah lewat rasio kita, lewat passion kita, lewat emotion kita, ya. Jadi kalau logistikon itu mengenal Allah lewat pengetahuan. Kita perlu belajar teologi seperti ini, ya. Nah, tapi belajar teologi itu adalah untuk mengembangkan apa? Rasa rindu kepada Allah. Inilah namanya perasaan itu. Ada kehausan, ada kerinduan, ada kerendahan hati, ada miskin di hadapan roh, misalnya gitu. Ya, ada rasa penyesalan, pertobatan, semua di sini. Yang namanya intensif itu. Jadi waktu kamu mengenal kasih karunia Allah, itu membuat jiwamu itu atau di sini ya, logos ini apa? Perasaanmu itu makin tahu, oh Allah itu ternyata punya belas kasihan yang luar biasa. Oke, jadi kadang kita bisa nangis, kita meminta pengampunan dan sebagainya. Akhirnya timbullah satu keinginan yang disebut oleh Rasul Paulus itu keinginan roh. Ya, nah keinginan roh itu apa? Yang bertentangan dengan keinginan daging. Nah, itu yang namanya praktikos. Oke? Nah, jadi kamu di sini akhirnya timbul keinginan daging itu apa? Untuk melawan keinginan jahat itu misalnya kayak kamu berdoa, berpuasa, di sini semua. Ya, bersedekah, perbuatan baik, amal baik. Nah, ini semua di sini. Oke? Nah, tetapi ya, ini arti dari praktikos itu membuat kamu masuk lebih dalam lagi. Nah, ini kerja Neuma ini ada roh lagi. Gitu. Ya, jadi di sini memang kamu diajari untuk beribadah, untuk berbuat baik dan sebagainya. Tetapi harus masuk ke lebih dalam namanya sukike itu berarti kamu melakukannya itu di dalam roh. Nah, di sini kita bersinergi nih dengan Roh Kudus. Oke. Nah, sampai kamu bisa melihat yang namanya teologike, melihat terang itu. Ya. Melihat sang terang itu. Artinya di sini logos, pneuma, dan nous itu sudah bisa melihat terang itu. Oke, jadi sekali lagi, ini kita mau lihat apa yang diajarkan Maximus ya. Manusia itu punya nous, punya logos, punya pneuma. Nous ini seperti otaknya untuk menggerakkan yang namanya 3 itu. 3 logos itu apa? Logistikon, intensif, dan patience. Jadi 3 ini digerakkan supaya apa? Supaya menghasilkan namanya praktikos. Ya, misalnya contohnya kamu logistikonnya mau mengenal Allah lewat baca firman. Nah, kamu praktik baca firman dengan sungguh-sungguh. Disiplin rohani. Misalnya. Ini namanya praktikos di sini. Tapi ini harus diturunkan dalam bentuk sukike. Artinya apa? Lewat baca firman, kamu bisa melihat ke dalam rohmu. Ya, jadi ada orang berdoa saja. Berdoa itu termasuk melatih kekuatan tubuh kita, ya kan? Kan kita kadang malas berdoa ya, tapi kita paksa diri berdoa. Itu namanya praktikos. Tapi waktu kamu berdoa dan berdoa dan berdoa terus, sampai kamu tuh bisa masuk yang namanya doa batin ini. Nah, doa batin ini berarti apa? Rohmu yang sudah bekerja di sini. So, jadi kita tuh mesti bergerak gini ya, dari nous masuk ke logos,
masuk ke roh, pneuma kita. Nah, ini semua nanti di dalam kerja roh, itu disebut dengan teologike. Yang kita lihat itu semua roh. Yang kita lihat itu semua adalah terang. Kita nggak lihat lagi secara indrawi. Yang kita lihat itu adalah semua secara rohani. Ya, kamu akan lihat segala sesuatu secara roh. Gitu. Nah, ini dari Maximus ya. Oke, gimana secara roh itu ya? Secara misteri gitu. Oke. Ya, nanti diajarkan di sini. Jadi nus kita tuh harus lama-lama diarahkan kemana? Nus kita itu lama-lama harus diarahkan kepada hal-hal di luar indra, di luar materi. Nah, masuk kepada yang namanya roh. Jadi kamu berdoa di dalam roh. Kamu baca Alkitab di dalam roh. Kamu berbuat baik di dalam roh. Kamu beribadah di dalam. Semua di dalam roh. Oke? Nah, nanti di dalam roh inilah yang akhirnya ini nanti membawa nus itu mengalami yang namanya pengenalan Allah yang sejati. Kayak gitu. Yeah. Nah, itu sesuai gambarnya harusnya. Kenapa? Karena kamu lihat dalam Allah Tritunggal itu kan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini ketiganya saling mendiami satu sama lain. Ya, Bapa sebagai sumber dari Sang Anak dan Roh Kudus. Bapa mengasihi Anak, Anak mengasihi Bapa. Oke, Bapa mengasihi Roh Kudus mengasihi Bapa. Nah, ketiga ini adalah ketiga saling mendiami, saling berhubungan, nggak bisa terputus, ya. Nah, jadi kalau misalnya ini nus, logos dan rohmu itu ini adalah satu kesatuan yang bukan tiga being ya, bukan tiga keberadaan, tapi satu keberadaan. Makanya disebut Tritunggal juga. Satu keberadaan yaitu diri kita manusia tapi bersifat dinamis. Artinya ini nus, kalau saya bilang nus ini fungsinya apa? Di sini nanti fungsinya menjemput rahmat. Ya, rahmat Allah. Lalu untuk apa ini? Ini adalah untuk kerja nih dalam fakulti jiwa kita. Oke. Nah, ini dalam jiwa kita untuk apa ini? Supaya menggerakkan apa namanya? Roh ini. Ya. Nah, jadi ini ourself, ini diri kita. Nah, ini adalah peranan dari Allah. Oke? Okay? This is ourself, this is Allah. Jadi kalau disebut sebagai manusia menurut gambar Allah, nah ini udah jelas. Manusia itu satu otonom. Gambar Allah inilah nanti yang kita mesti bergantung kepada rahmat Allah. Ya. Nah, ini harus berpadu. Oke? Okay? Nah, di sini Maximus menjelaskan bahwa ketika Allah Logos menciptakan kodrat atau natur manusia, dia tidak membuat indera manusia itu rentan terhadap kesenangan atau rasa sakit. Ya. Nih ya. Sebaliknya, dia menanamkan di dalam kapasitas nus yang melaluinya manusia dapat menikmati Allah dengan cara yang tak terkatakan. Dengan kapasitas itu, Maximus maksud adalah kerinduan alami nus akan Allah. Nah, tadi yang saya sudah jelaskan ya. Nus itu fungsinya harusnya kalau menurut gambar Allah itu adalah merindukan atau mencari Allah. Jadi begitu manusia sudah jadi ini, maka kapasitas nusnya itu adalah menikmati Allah atau bersekutu dengan Allah. Ya. Nah, kalau ternyata nusnya itu
bukan seperti itu, nah berarti ini manusia sudah dalam keadaan jatuh. Ya. Nah, dalam pandangan Maximus, Allah menanamkan dalam kodrat manusia kemampuan intelektual ya untuk menemukan kesenangan di dalam Allah, untuk mengalami sukacita dan pemenuhan melalui persekutuan dengan Allah Tritunggal. Oke, nous atau intelek ya. Ini sebenarnya dua bahasa yang sama. Ini adalah organ kontemplatif yang bersemayam di dalam kedalaman jiwa manusia. Ya. Diciptakan dengan hasrat bawaan akan Allah, ini yang menggemakan para pemazmur berbicara tentang jiwa yang haus akan Allah di tempat yang kering, lelah, tanpa air, atau jiwa yang merindukan Allah seperti rusa merindukan aliran sungai. Ya. Nah, pandangan tentang kerinduan alami jiwa akan Allah ini adalah yang diambil Maximus dalam kitab suci dan juga termasuk dari pandangan Gregorius dari Nisa. Oke, jadi bagi Maximus, waktu Allah menanamkan dalam kodrat manusia itu ada satu kemampuan intelektual untuk menemukan kesenangan di dalam Allah. Ya, nah bagaimana menemukan kesenangan di dalam Allah itu Tuhan kasih yang namanya intelek atau nous. Ini adalah satu organ yang ya kalau saya bisa katakan itu kayak semacam komposit dari jiwa kita untuk mencari Allah atau merindukan Allah. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Oke. Semua udah hadir ya online ya. Ada? Oke. Kalau enggak kita lanjut ya. Nah, tadi ada 3 fakulti ya. Nous, logos, pneuma. Ini ada di dalam mana namanya? Jiwa. Oke? Jadi fakulti dari jiwa itu bersifat tritunggal. Jiwanya satu ya. Setiap orang dikasih rohnya satu. Tapi terdiri dari apa, Mener? Terdiri dari apa? Kamu duduk depan aja deh. Ayo. Nah, biar kamu bisa lebih konsen. Oke. Jiwa itu terdiri dari apa? Nous, pneuma. Nous itu apa? Organ kontemplatif atau otak dari jiwa. Oke, otaknya itu kontemplatifnya mencari apa? Allah. Mencari Allahnya itu lewat apa? Lewat logos. Logos itu berarti kayak logosnya Allah menyatakan siapa Allah. Oke? Nah, nous kita yang mencari Allah itu dinyatakan dalam 3 lagi, yaitu tadi pikiran, perasaan, dan keinginan, ya atau kehendak. Oke, pikiran kita mengetahui Allah, mengenal Allah, perasaan kita merindukan Allah, ya, kehendak kita mengasihi Allah. Oke, nah setelah itu apa? Tapi logos ini nggak cukup. Apa yang menjadi karya Kristus itu adalah semua di dalam Roh Kudus. Roh Kudus ini yang menyempurnakan. Nah, harus terjadi di dalam namanya pneuma. Jadi kamu baca Alkitab di dalam roh. Ya. Kamu berdoa ya di dalam roh. Nah, semuanya bersifat roh gitu. Nah, jiwa ini yang digerakkan, jiwa inilah yang menggerakkan yang namanya tubuh. Jadi baik kita udah bahas tentang jiwa dan tubuh ya. Ide jiwa yang tadi susunannya sedemikian itu, nah ini membawa tubuh ini menuju kepada yang namanya rupa. Rupa itu berarti kan sesuatu yang konkret, benar nggak? Nah kalau manusia itu hanya jiwa aja,
bukan sesuatu yang konkret yang bisa dilihat. Makanya Tuhan tuh kasih tubuh sama kita supaya tubuh ini bisa bisa konkret dan dijadikan seperti rupa Allah. Jadi memang kita diciptakan jadi Allah-Allah kecil. Ya, tanda petik bukan Allah besar, A yang huruf besar ya. Allah-Allah kecil. Nah, saya sering menggambarkan kita adalah Kristus kecil. Kenapa? Karena memang kita dicipta untuk serupa dengan Dia. Gitu. Ya. Nah, makanya tubuh itu mesti harus ada karena kita adalah rupa. Jangan lupa. Nah, kalau Allah itu adalah ada rupa Allah, berarti Allah itu memang harus ada rupanya. Nah, itulah sebabnya dia berinkarnasi jadi manusia. Supaya kita itu punya model untuk melihat rupa itu seperti apa. Ya. Nah, ini konsep yang kalian nggak boleh lupa nih. Konsep tentang manusia ini. Kita dicipta untuk menjadi serupa, rupa konkret. Nah, jadi kalau berbicara tentang rupa, kita nggak bisa lagi bicara tentang gambar lagi, nggak hanya gambar deskripsi di dalam roh, tapi harus mengambil wujud di dalam tubuh. Tubuh inilah yang mesti digerakkan, diatur oleh jiwa untuk menjadi serupa. Ya, kalau kita baca nanti di dalam Efesus pasal 4. Coba baca. Efesus 4 ayat yang ke 18 ya. Iya. Baca. Dan pengertiannya yang jelas jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kebujukan hati mereka. Efesus 4 ayat 32 kayaknya ya. Sorry, ayat 15 kali. Ayat 15. Efesus 4 ayat 15, tetapi Oke, jadi bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus. Kenapa nggak disebut bertumbuh segala hal? Disebutkan kata Kristus di situ. Karena Kristus itu adalah rupa. Nah, waktu kita bertumbuh, kita tuh harus bertumbuh kemana ini? Bertumbuh kayak apa? Kalau pohon kelapa bertumbuhnya jadi kayak kelapa kan? Gitu. Bukan kayak pohon durian kan jadinya kan? Nah, jadi kalau kita bertumbuh kayak apa jadinya? Kayak Kristus. Oke. Di situ nggak dikatakan Roh Kudus atau Allah, tapi Kristus. Kenapa? Karena dia adalah rupa Allah yang menjadi model pertumbuhan kita. Ya, jadi satu pertumbuhan itu harus melibatkan yang namanya tubuh. Jadi tidak ada pertumbuhan kalau hanya yang disebut pertumbuhan rohani itu berarti hanya pertumbuhan roh saja. Yang dimaksud pertumbuhan rohani itu ya pertumbuhan diri kita seutuhnya termasuk tubuh ini. Nah, tubuh ini maksudnya bukan dalam pengertian tubuh yang makin lama makin tua terus mati gitu. Tapi pertumbuhan tubuh yang makin lama makin ditaklukkan dalam keinginan-keinginan roh. Ya, tubuh yang membawa kita masuk ke dalam satu terang atau cahaya ya. Seperti kata Yesus, kita adalah makhluk cahaya. Ya, bagaimana tubuhmu bisa bercahaya di sini? Nah, ini contohnya transfigurasi Tuhan Yesus di Gunung Tabor itu. Masih ingat ceritanya kan? Dia naik ke atas bukit Tabor, terus di situ dia pakaiannya sangat kemilau.
tubuhnya bercahaya. Ya kan? Padahal dia lagi pakai tubuh apa itu? Tubuh manusia seperti kita. Daging dan darahnya seperti kita. Tapi kok bisa bercahaya? Nah, itu satu contoh ya pertumbuhan seperti itu yang kita inginkan. Ya, sebenarnya dalam tradisi gereja ada banyak sekali cerita-cerita tentang itu yang benar-benar orang melihat tubuhnya itu benar-benar bercahaya. Ya. Nah, tapi ini hanya bisa lihat sekali lagi kata Rasul Paulus kita masih semua bisa melihatnya dengan kacamata iman. Oke, maksudnya dalam kacamata roh kita. Ya. Nah, memang kita juga belum bisa melihat Allah dengan wajah ke wajah. Ya, dalam 1 Yohanes dikatakan, nah, coba baca ya, 1 Yohanes 3 ayat 2. 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita. Nah, belum nyata apa keadaan kita. Keadaan kita tubuh dan jiwa, atau jiwa dan tubuh. Oke, ya. Sekarang belum nyata, belum sepenuhnya. Kerajaan Allah sudah datang belum? Sudah, tapi belum sepenuhnya. Karena apa? Karena kita belum dinyatakan sepenuhnya. Ya. Tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi terus Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti menjadi sama seperti dia. Jadi kalau dia bercahaya, tubuhnya bercahaya, tubuh kita juga akan bercahaya nanti. Terus sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang baru nanti kita akan lihat dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, disitulah kerajaan Allah itu mencapai kegenapannya. Kerajaan Allah, kalau ditanya kerajaan Allah sudah datang, sudah menuju kepada kegenapan. Kapan? Sewaktu nanti kita semua diubah menjadi sama seperti dia dalam keadaan yang sebenarnya. Ya, saya pernah ditanya orang, Pak, nanti kalau kita di kerajaan surga itu tubuh saya yang waktu umur 10 tahun, 30 tahun, atau umur 50 tahun ya tubuh saya. Nanti kamu pakai tubuh yang umur berapa itu? Kira-kira Tuhan Yesus naik ke surga itu dia pakai tubuh yang umur berapa? 30-an ya, 33. Umur 33 itu tubuh yang masih belum banyak kolesterol dan sebagainya. Ya, masih cantik, masih ganteng ya kan? Gitu. Nah, lalu nanti kalau tubuh kita kalau dibangkitkan oleh Tuhan itu tubuh yang usia berapa kira-kira? Ada yang bisa jawab gak? Ya, tadi kalau kita baca dalam Efesus 4 ayat 15 ya, mencapai kepenuhan atau kedewasaan coba kita lihat ya, Efesus 4 ayat yang ke-15 atau ayat 13 ya, coba kita baca. Efesus 4 ayat 13. Tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya. Nah, kalau kita lihat nanti dari bahasa asli itu sesuai dengan usia, ya. Oke. Jadi kemungkinan menurut saya kita semua akan diubah kalau serupa dengan dia. Jadi kalau yang misalnya yang bayi itu nanti akan memakai tubuh yang sudah dewasa. Ya. Misalnya kalau dia mati waktu masih bayi atau masih kecil, umur 5 tahun, 10 tahun. Nah, kemungkinan ya, ini masih spekulasi, kemungkinan kalau berdasarkan Efesus 4 tadi, dia akan memakai tubuh yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sesuai dengan usia Kristus. Jadi kemungkinan ya pakai tubuh yang masih muda lah kita semua nanti. Jadi yang tua nanti jadi muda lagi, yang anak kecil nanti jadi dewasa gitu. Oke, nah ini kalau kita bicara tentang tubuh ya.
poin saya adalah tadi tentang tubuh, bahwa kalau kita menjadi serupa dengan Allah, berarti tubuh ini yang konkret ini yang menjadi serupa dengan Allah. Ya. Nah, bagaimana seorang, tadi saya katakan menjadi makhluk cahaya itu, tubuh itu bercahaya. Ya, karena dari dalam jiwa yang memancarkan terang. Ya, di dalam jiwa yang memancarkan terang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengatakan yang menerangi atau yang menajiskan kita itu adalah dari dalam. Ya, maka jiwa itu yang harus kita jaga, yang kita harus maintain gitu ya. Karena itu yang membuat jiwa kita, tubuh kita itu menjadi terang atau tidak. Ya. Nah, nanti memang pada akhirnya kita akan menjadi makhluk terang, atau tadi saya katakan waktu kita ada di dunia ini memang tubuh kita masih bisa fana ya. Kita bisa mati gitu. Tetapi jiwa kita sudah mencapai yang namanya terang, dan in any case ya, dalam kasus-kasus tertentu ya Tuhan bisa memakai seseorang, apakah itu jiwa dan tubuhnya, untuk menyatakan kemuliaan Dia gitu. Ya, kalau kalian baca cerita-cerita tentang saints itu, ya ada yang bisa melalui tubuhnya ya, memegang tubuhnya orang itu bisa disembuhkan gitu loh ya, atau reliknya, kita memegang reliknya itu orang itu bisa disembuhkan. Ada banyak mujizat terjadi ya, dia disentuh, dia misalnya ada yang tubuhnya dibakar tapi nggak hangus-hangus gitu ya. Nah itu in any case itu tubuh kita jadi alat kemuliaan Tuhan. Itu bisa terjadi ya kalau Tuhan itu melakukan mujizat dalam hidup kita. Tapi nanti memang pada akhirnya puncaknya adalah kita tuh ngalami yang namanya terang itu. Ya, kita baca dalam Matius 13 ayat 40 kita baca Matius 13 ayat yang ke-43, coba baca. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Nah, di situ pada waktu itulah artinya pada waktu nanti kita berjumpa dengan Kristus itu muka dengan muka. Nah, di sini kita akan menjadi orang-orang benar yang bercahaya seperti matahari. Nanti memang tubuh kita nanti akan bersinar terang begitu. Ya. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi materi ini. Nah, ini idealnya yang Tuhan ciptakan untuk kita ya. Nah, tapi kita di sini akan lihat kenapa manusia pada akhirnya bisa melenceng dari tujuan penciptaan ini. Nah, kalau kita baca dalam Kisah Kejadian, Maximus mengambil kitab Kejadian ini sebagai dasar pemikirannya ya, tentang kejatuhan manusia. Nah, dia katakan manusia tidak mengikuti dengan benar kesenangan alami akan Allah ini. Harusnya manusia diciptakan untuk menikmati Allah, tapi dia berbalik ke arah lain untuk mencari pemenuhan atau kepuasan. Ya, kodrat manusia yang diciptakan dengan satu kapasitas dan kehendak bebas untuk menaati Allah tadi Nah, ternyata menyimpang dari rencana Allah, dan akibatnya manusia ada di bawah pengaruh keinginan yang tidak alami. Nah, ini membawa pada ciri kedua perspektif Maximus tentang kejatuhan, bahwa manusia itu digoda oleh iblis dan cinta diri. Jadi yang pertama, kejatuhan itu akibat manusia itu tidak lagi mencari pemenuhan akan Allah, tetapi mencari sesuatu yang lain, ya, yang tidak alami lagi. Nah, ini tidak lepas dari pengaruh yang namanya godaan dari si iblis. Dan juga dari diri sendiri yang disebut dia self love, cinta diri. Ya.
cinta pada diri. Nah, digambarkan oleh Maximus sebagai bibit dosa dan bapak kejahatan yang melaluinya kesombongan membuat dirinya terusir dari kemuliaan ilahi. Iblislah yang bertanggung jawab membuat Adam dan Hawa diusir dari Firdaus. Oke, sosok ular yang digambar dalam kitab Kejadian pasal 3 digambarkan oleh Maximus sebagai orang yang cemburu pada manusia dan Allah serta berniat untuk memikat Adam dan Hawa menjauh dari tujuan Allah. Ya, iblis bagi Maximus itu adalah cemburu pada kuasa Allah yang terlihat dalam pengilahian Adam dan Hawa. Dia cemburu pada manusia yang mencapai kebajikan dan berpartisipasi dalam kemuliaan ilahi. Jadi kenapa iblis itu menggoda manusia, ingin membuat dia jatuh seperti dia karena dia cemburu. Ya, coba kita lihat halaman Filokalia ini halaman 248. Oke. Nih ya. Nih. Since the devil is jealous both of us and God. Jadi memang si iblis itu cemburu pada manusia dan juga Allah. Ya. Nah, dia cemburu pada Allah yang membuat dia jatuh. Kemudian dia cemburu kepada manusia. Kok manusia itu diberi otoritas, diberi kehendak bebas, diberi tubuh. Aku kok nggak diberi tubuh yang bisa menikmati Allah begitu, ya? Ini kata Maximus. Jadi dia cemburu sehingga di situ dia membuat dia menggoda manusia dan menjatuhkan dia. Nah, this is jealous, ya? Ini kata Maximus. Oke. Terus kita lihat lagi poin berikutnya. Tentang kejatuhan lagi, Maximus menjelaskan bahwa tertipu dari keadaan aslinya di mana seluruh diri, jiwa, dan tubuh mereka akan menemukan kesenangan sejati dan kepuasan sejati melalui persekutuan Allah. Adam dan Hawa malah memilih kematian daripada kehidupan sejati. Jadi bisa dikatakan Adam dan Hawa itu tertipu oleh godaan iblis. Sehingga dia tidak lagi memilih untuk bersekutu dengan Allah, tetapi dia memilih kematian. Ya, dia bukan memilih kehidupan yang sejati. Kehidupan yang sejati itu harusnya dia memilih Allah, tetapi dia justru memilih kematian. Ya, halaman 169, coba kita buka. Jadi yang saya bahas poin-poin ini memang tidak semua poin yang saya kutip di sini, ya, beberapa poin saja tentang kejatuhan, ya. Ada sebetulnya banyak banget, ya, tapi beberapa poin kita pelajari di sini. Nah, ya. Jadi kalau di sini original state-nya itu original state kita apa tadi? Gambar dan rupa Allah yang mencari Allah kan? Supaya dari gambar ini, dari roh jiwa ini mencari rupa Allah sehingga membawa tubuh ini di dalam kemuliaan. Ya. Nah, tetapi dalam perjalanannya itu deceitfulness of the sensual pleasure, we choose that rather than true life. Nah, jadi si Adam dan Hawa itu tertipu oleh hal-hal yang sensual. Nah, ini dia penting ya dalam konsep Maximus itu manusia itu diciptakan kan tadi untuk melihat hal-hal yang rohani, yang roh gitu, bukan yang sensual yang bersifat tubuh gitu. Nah, kalau itu digoda oleh hal-hal yang sensual yang bersifat indrawi, maka dia katakan kita tuh sedang memilih kematian. Ya sama seperti sekarang. Jadi kalau kita memilih hal-hal yang sensual, katakanlah kayak Rasul Paulus memiliki keinginan daging, kita mati. Ya, coba baca Galatia 5 ayat yang ke berapa itu? 24. Sorry, bukan. Galatia 5 ayat yang ke-21. Galatia 5 ayat 21. Kedemikian kemabukan, ketakuran dan sebagainya terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, kenapa nggak dapat bagian dalam kerajaan Allah? Karena kita memilih hal-hal kematian yang bersifat
sensual seperti tadi penyembah berhala, sihir, perselisihan, iri hati, amarah, kedengkian, kemabukan dan sebagainya. Ya. Nah, dari situ kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah yang adalah roh itu. Ya. Nah, itulah sebabnya Mas Yesus menyarankan kita daging ini mesti dimatiin, hal-hal yang sensual itu mesti dimatiin. Caranya bagaimana? Nah, kamu harus ada bodily hardship katanya. Ya, mematikan tubuhmu such pleasure to death sampai mati. Nah, apakah ini berarti kita diajar untuk menyiksa tubuh? Tidak, kita diajar untuk mendisiplinkan nus kita, jiwa kita. Bukan untuk menyiksa tubuh. Sekali lagi, tubuh itu haruslah memancar terang, bukan memancarkan darah. Ya kan? Atau disiksa sampai keluar darah begitu, enggak. Tapi memancarkan terang. Nah, tapi bagaimana terang itu bisa keluar? Nah, kita harus mendisiplin roh kita atau jiwa kita. Oke, nanti kalau kita belajar lebih jauh, ada satu topik yang menarik ya dari buku ini tentang psikoterapi sebetulnya. Bagaimana kita melakukan ini ya, seperti yang Maximus ajarkan ya. Nih dikatakan bagaimana kita punya bodily hardship supaya mematikan sensual pleasure itu. Nah, ini ada satu buku yang menarik ya di dalam Filokalia. Nanti saya bagikan, kalian bisa baca juga di chapter ini ya. Ini saya berbagikan memang tentang remedy of the patient, atau buku ini pakai istilah patience ya. Nah, di sini sebetulnya sama dengan sensual pleasure tadi ya. Pleasure atau passion itu lebih kurang sama. Nah, ini menurut ada bagaimana tadi mendisiplinkan jiwa kita. Nah, ini kalau baca di nih, Filokalia ada banyak caranya. Misalnya tears for sins, menangisi dosa. Oke. Ini Filokalia volume 1. Oke. Halaman 58.7. Meditations on death. Oke. Menenungkan tentang kematian. Lalu menjalankan perintah kasih, tahan terhadap penderitaan, pencobaan dan berbagai sufferings ya, atau penderitaan, obedience, ketaatan. Oke. Kemudian virtue, kebajikan, doa. Nah, ini banyak sekali dikasih tahu. Nah, bagaimana dengan Maximus? Nah, Maximus mengatakan gini, untuk remedies for different patients, ya, dia katakan kita harus di sini, atau kita baca yang dia aja ya. Nih, Maximus urge obedience, ketaatan di sini, dan practice of virtue. Ya. Nah, karena pada dasarnya nanti practical life itu sebetulnya ada 4 yang penting, ya, yaitu ascetism dan virtue. Ini membutuhkan yang namanya ketaatan. Selain ketaatan, kita harus berjaga-jaga, watchfulness, lalu bermazmur dan berdoa. Nah, ini 4 ini sebetulnya adalah ini praktikos ini. Jadi kalau kita baca satu penelitian ya dari buku ini, di dalam Filokalia itu ada 4 hal yang penting, yaitu practice life of asceticism and virtue. Ini dikatakan Maximus sebagai melatih ketaatan ya, dan kebajikan, kemudian berjaga, bermazmur, dan berdoa. Nah, 4 ini adalah praktikos yang kita mesti kerjakan. Nah, kita masih dalam tahap ini di sini nih. Nah, itulah sebabnya kalau kalian baca Filokalia seperti ini, ya ini mau nggak mau harus dikerjakan, nggak bisa cuma teori. Misalnya berdoa, ya udah cuma tulis berdoa, tapi kita nggak pernah duduk berdoa, itu percuma, ya kan? Misalnya berjaga-jaga, ya kita memang harus latih, oke?
Nah, maka nanti kita akan lihat juga practical life ya, bagaimana berjaga-jaga misalnya dengan Jesus prayer gitu. Oke, sama nih, baca Mazmur. Ya. Nah, kemudian dengan berdoa. Oke, 4 ini ya, practical life-nya. Oke, nah, jadi satu obedience dan practice of virtue ini adalah a holy way of life. Jadi kita harus punya hidup dalam kekudusan atau gaya hidup yang kudus. Sebab apa? Sebab memang tubuh itu gampang sekali tergoda oleh hal-hal yang berasal dari dalam dan luar juga. Ya. Nah, kenapa kok tubuh ini kok akhirnya bisa melakukan dosa? Nah, itu karena kita nggak mendisiplin menjaga watchfulness tadi ya, menjaga apa? Nus dan logos dan roh kita. Itu dia. Ya. Jadi kalau kita bisa lihat halaman 109 dari buku ini, oke, ini ya, kelihatan? Oke. Nah, di proses leading to patience according to Maximus the Confessor. Ya. Nah, kamu lihat sin in action ini sudah dikerjakan oleh tubuh. Oke. Dan akhirnya melahirkan yang namanya unchastity. Unchastity ini berarti kecemaran, ketidaksucian. Ya. Nah, kita itu sudah masuk dalam committing of sin, artinya sudah berulang-ulang ini. Oke. Tapi sin of action itu berasal dari mana? Sin in the mind. Ini berarti kerja di dalam jiwa kita nih sudah di sini. Ya. Sin in the mind. Sin in the mind itu berasal dari mana? Nah, ini dari thought. Thought ini artinya pikiran-pikiran jahat atau yang saya sebut tadi nafsu. Ya. Nah, nafsu ini berasal dari mana? Dari memori yang tersimpan ataupun dari demons si jahat. Nah, jadi kamu lihat ya, ada godaan nih. Lalu masuk ke dalam thought. Thought ini berarti tadi logos kita. Kalau logos kita kalah, timbullah passion. Passion di sini nafsu ya. Nafsu ini akhirnya mengikat jiwa kita, impatient thought. Oke. Okay? And then mulai naik accents. Naik kemana? Ke mind. Lalu menjadi action. Ya, ini menurut Maximus. Bagaimana tubuh itu kok jadi berdosa? Akhirnya ujung-ujungnya dari sini nih. Ya, gitu. Oke. Nah, kamu lihat di sini kalau menurut John Damascus ini ada provokasi dari si iblis. Oke. Menggoda apa? Dia nggak akan menggoda ini. Kamu langsung melakukan dosa, dia akan menggoda nus kamu di sini. Nah, akhirnya kita terima godaannya. Akhirnya jadi coupling. Lahiran nafsu, dari nafsu tidak langsung jadi satu tindakan ya, tapi masih wrestling, bergumul. Oke, kita masih bergumul nih. Nah di sini waktu wrestling, patience-nya ini ibaratnya belum matang. Ya, karena kita masih wrestling. Nah, setelah wrestling kalah, maka naik dia. Artinya kita memberikan approval, lalu jadi aktualisasi, lama-lama kita jadi captivity ya, atau kita jadi
terbelenggu oleh dosa itu. Nah, ini berbagai proses ya, ini dijelaskan. Ini semua di dalam Filokalia ya. Nah, ini ada banyak pengarangnya ya. Mark the Ascetis, John Climacus, Maximus. Nah, Maximus ini yang kita pelajari dari memory atau demons, jadi thought, jadi passion, jadi impatient thought, action to sin, sin in the mind, sin in action. Oke. Nah, kemudian dulu yang pernah saya ajarkan, masih ingat nggak proses munculnya atau lahirnya dosa? Ada provokasi, godaan dari iblis, ya kan? Kemudian timbul apa? Kalau terus kita kalah, maka akan timbul yang namanya logismoi. Oke, logismo itu tadi thought ini, pikiran-pikiran jahat. Pikiran-pikiran jahat itu akan menimbulkan apa? Patience. Patience itu kalau Rasul Yakobus bilang dibuahi, nafsu itu kalau dibuahi maka jadi apa? Dosa. Nah, dibuahi ini adalah kita memberi persetujuan tadi, aksen tadi. Ya. Nah, akhirnya aktualisasi atau menjadi satu tindakan. Nah, ini kira-kira ya. Nah, jadi ini gambaran dari. Nah, Bapak Gereja telah tahu dosa yang dikerjakan oleh tubuh dan jiwa kita itu timbulnya dari mana? Dari si iblis yang selalu menggoda kita. Maka dikatakan musuh kita itu sebetulnya kata Rasul Paulus bukan melawan daging dan darah ini gitu loh. Bukan melawan tubuh kita sendiri, tapi melawan siapa? Roh-roh jahat yang ada di udara. Yang mereka juga punya tingkat-tingkat. Ya. Kalau kita baca di dalam Efesus itu ya. Efesus pasal yang kedua. Coba ayat yang 1 dan kedua. Kamu hidup di dalamnya karena kamu hidup di dalamnya ini, karena kamu taati penguasa kerajaan angkasa. Oke? Jadi ada kerajaan Allah, tapi di angkasa itu ada juga kerajaan ini. Siapa dia? Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya, gitu. Nah, roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Lalu coba kita lihat Efesus 5 ayat yang ke kita baca Efesus berapa itu ya? Bahwa perjuangan kita bukan melawan daging dan darah, tapi roh-roh jahat. Musuh kita. Ada yang ingat ayatnya? 16. Pasal berapa? 5, 16 ya. Coba baca. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hal ini adalah jahat. Bukan. Perjuangan kita bukanlah melawan. Ya. Itu di Efesus pasal berapa ya? Sebentar. Efesus 6 ayat 12 ya. Coba baca. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap, melawan roh jahat
Nah, itulah yang ada di kerajaan angkasa itu. Siapa dia? Yaitu bukan melawan darah dan daging, artinya bukan melawan tubuh. Jadi kita nggak percaya tentang asketisme tubuh, tapi melawan siapa? Pemerintah-pemerintah, tingkatannya ini ya, pemerintah, terus di bawahnya penguasa, baru ada penghulu dunia yang gelap ini, baru di bawahnya ada roh-roh jahat. Nah, coba kaitkan nanti dengan Efesus 2 ayat yang kedua tadi. Penguasa kerajaan angkasa, roh yang sekarang sedang bekerja. Nah, itu lawan kita itu, karena sedang bekerja dia. Ya. Nah, ini yang disebut oleh Maximus di sini sebagai demons semuanya. Jadi dia bekerjanya nggak langsung menjebak tubuhmu, tapi dari dalam, dari rohmu. Ya. Oke, so kalau ini prosesnya, maka cara remedinya gimana? Cara menyembuhkannya. Nah, ini oleh Bapak Gereja, misalnya dalam Filokalia itu diajarkan 4 cara tadi. Apa yang pertama tadi? Ketaatan, berjaga-jaga, dan bermasmur, dan berdoa. Nah, sebetulnya ini banyak ya, tapi disimpulkan 4. Misalnya nih, bisa spiritual reading, seperti kalian baca buku-buku Bapak-Bapak Gereja, itu sebetulnya adalah sedang menyembuhkan jiwa kita. This is the remedy of the patients. Ya, jadi ini kelas kita ini sebetulnya kelas terapi pemulihan. Ya, lalu pikirkan tentang kematian, penyesalan diri, melatih ketaatan dengan kehendak bebas kita, solitary life, belajar hening, meditasi, ya, merenung akan kasih karunia Allah, lalu tentang kelemahan kita, ya, trials and temptation, ya ini misalnya melawan godaan dan sebagainya ya, kerendahan hati, oke, kemudian doa dengan iman, pengharapan dan kasih, ya, dan sebagainya. Nah ini semua ada dinasihati ya di dalam Bapak Filokalia ini. Ini dari Peter Damaskos ya. Ini kalau dari Maximus dia katakan kita mesti ini ya. Jadi kita disuruh aktif mengejar yang namanya hidup dalam kebajikan. Oke. Passive of themselves of the suffering God allow for our good. He's little more caution about some aspect of asceticism. Dia katakan, tapi kita harus concern pada moderation and balance. Ya. Kemudian seperti Evagrius mengatakan juga tentang diet, encounter with women easily lead to thought of unchastity. Jadi diet ini seperti menjaga makanan gitu ya. Kemudian menghindari dengan hal-hal yang menggoda dari wanita dan sebagainya. Oke. Ini practical life-nya. Nah, bagi Maximus, nih dikatakan ya, virtues of the body and virtues of the soul, ya, ini adalah dua hal yang sangat diperhatikan oleh Maximus. Oke, yang seimbang ya. Misalnya kebajikan tubuh dan kebajikan jiwa. Nah, untuk tubuh kita harus melatih fasting, vigil, sleeping on the ground. Jadi berpuasa, berjaga-jaga, tidur di lantai, melayani kebutuhan orang, bekerja dengan tangan sendiri agar tidak menjadi beban bagi orang lain. Nah, ini untuk melatih tubuh. Melatih jiwa ini adalah kasih, tahan penderitaan, lemah lembut, pengontrolan diri, dan doa. Ya, ini kita bisa baca di halaman Filokalia 2, halaman 75. Ya, coba kita buka. Halaman 75. Oke, nomor berapa nih? Nomor 57. Nah, ini ya. Nah, ada kebajikan dari tubuh, ada kebajikan dari jiwa. Nah, jadi bagaimana menghasilkan satu kebajikan dari tubuh? Ya, kita harus berpuasa, berjaga-jaga, tidur di atas lantai. Nah, ini memang dia seorang biarawan ya, jadi dia nggak mau tidur di tempat yang empuk, yang nyaman. Oke, supaya dia tidurnya nggak kelamaan seperti kita. Ya,
melayani kebutuhan orang, bekerja dengan tangan sendiri. Nah, sedangkan kebajikan jiwa itu ya tentang kasih, ya, tentang kelemah lembutan, tahan penderitaan, mengontrol diri dan doa. Oke, ini yang diajarkan oleh mereka ya. Nah, jadi kita mesti praktis ini, gitu. Ya. Nah, tapi pada intinya apa? Bagaimana kita bisa melawan supaya tubuh ini yang adalah rupa Allah ini tetap bercahaya? Caranya apa? Melatih disiplin dari dalam. Ya, misalnya dengan berpuasa, dengan berjaga-jaga, itu untuk melatih tubuh kita. Dengan berdoa, ini untuk melatih roh kita, misalnya prayer. Oke? Ini kata Maximus ya. Nah, bacaan-bacaan seperti ini yang kita mesti tahu, kita mesti tahu, kemudian kita mesti praktikos tadi, praktekkan gitu. Praktekkan aja dulu. Nah, nanti lama-lama kita bisa mencapai yang namanya level yang kedua dan ketiga. Ya. Oke, jadi dia katakan jika kita gagal practice the virtue of the soul, ya, we shall not have a single excuse, for it is always within our power to practice them. Jadi kalau kita nggak bisa melatih kebajikan jiwa, jangan excuse, jangan cari-cari alasan, karena sebetulnya kita punya power, punya kuasa untuk melatih itu. Tinggal kita mencoba aja gitu. Jangan bilang aku nggak bisa, tapi kita tinggal mencoba ya, dan mencoba lagi gitu. Nah, ini kata Maximus ya, ini bisa kalian baca nanti di ini ya, halaman ini 57 ini. Oke, ada pertanyaan nggak? Dari mahasiswa ada? Ya. Feedback mungkin dari Pak Alfa, coba silakan Pak. Bisa tambahkan. Oke. Ya, saya tambahkan ya. Hal yang menarik dari materi ini ya, kita belajar dari tokoh-tokoh ya, bapak-bapak gereja gitu, bagaimana mereka hidup ya, khususnya menjaga spiritualitas mereka kan. Nah, mungkin yang saya perlu tambahkan adalah mengapa kita perlu mempelajari ini gitu ya. Ya tadi sebenarnya sudah jelas sekali menolong kita untuk memiliki hidup yang menjadi garam dan terang itu ya. Jadi pada akhirnya tuh kalau kita menelisik ke belakang gitu ya, bagaimana kita diciptakan, ya seharusnya gambar dan rupa yang diharapkan itu adalah gambar dan rupa Kristus itu. Nah, tapi karena dosa kita meleset gitu ya. Tujuan manusia diciptakan sehingga meleset. Manusia tidak hidup sebagaimana yang Allah kehendaki begitu ya. Nah, sehingga kita perlu melatih diri kita. Nah, atau sederhananya mudah begini ya. Ketika kita hidup sebagai anak-anak gitu ya, dari SD sampai SMP, SMA, kita mencontek, terbiasa mencontek katakan begitu. Nah, terus singkat cerita, kita bertobat. Ya. Katakanlah kita bertobat di usia kita kuliah. Nah, pertanyaannya, kebiasaan mencontek itu bisa hilang atau tidak? Bisa, tapi sulit ya biasanya ya. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa. Nah, jadi gimana caranya supaya kita menghilangkan kebiasaan yang buruk tersebut? Caranya adalah dengan membangun kebiasaan yang baru. Nah, demikianlah ini yang sedang kita pelajari. Jadi secara tidak langsung kita sedang belajar satu praktik hidup yang baru. Supaya apa? Kita memiliki hidup yang baru. Nangkep ya? Nah, jadi gambaran daripada pembelajaran ini tuh menolong kita untuk meneladani bapak-bapak gereja yang memiliki kehidupan yang saleh dalam mempraktikkan iman mereka. Gitu. Nah, jadi ini kerangka besarnya supaya teman-teman nggak lepas gitu ya, nggak kebingungan ini bagaimana dan untuk apa dan sebagainya. Nah, kurasa dengan saya menambahkan bagian ini supaya teman-teman punya kerangka berpikir yang lebih utuh gitu ya. Mungkin itu saja sih. Terima kasih Pak. Thank you Alfa. Oke, thank you Pak Alfa ya. Itu tambahan yang melengkapi tentang pelajaran kita hari ini. Kita belajar tentang kejatuhan, ya. Lanjut, kejatuhan
akhirnya kan tadi kata Pak Alfa meleset dari gambar, harusnya dari gambar Allah menjadi rupa Allah, tapi malah menuju kepada kematian, ya kan? Nah, sekarang bagaimana ini? Atau kita lihat lagi ya, nanti tentang lebih jauh lagi ini tentang kejatuhan manusia. Tadi kan dikatakan dia tertipu, ya. Kenapa? Karena ini ada kelicikan iblis yang menipu Adam dan Hawa dengan cara yang jahat dan licik, memprovokasi melalui cinta diri tadi, atau istilah Yunania philautia, ya, atau philatia. Cinta dirinya akhirnya pada kenikmatan indrawi. Jadi maksudnya nus itu bukan lagi mencari Allah yang adalah roh, tapi justru mencari kenikmatan indrawi, kenikmatan mata, kenikmatan telinga, kenikmatan tubuh, gitu, ya, yang mengarah pada ketidakteraturan keadaan aslinya. Coba kita lihat halaman 171. 171, ya. Nah, jika kita dicipta di dalam gambar Allah, harusnya kita mencapai keserupaan atau segambar dengan Dia. Ya. Nah, ini dia di sini dikatakan, ya. Oke. Nah, tetapi karena di sini devil itu kan menipu kita dengan cara yang licik, cunning way. Nah, memprovok kita untuk supaya mencintai diri, bukan mencintai Allah lagi. Ya, sehingga dia memisahkan kita dari kehendak Allah, ya, dan menuntun kita kepada kematian dan beberapa fantasi-fantasi. Nah, ini katakan, ya, oleh Maximus. Kemudian, nah ini ya tadi ya, cinta diri. So, akar dari kita atau akar dari kejatuhan Adam dan Hawa itu tadi pertama godaan iblis, yang kedua cinta diri. Ya. Nah, gangguan terhadap kondisi asli umat manusia ini, di mana cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama memelihara keharmonisan dalam penciptaan, adalah akibatnya adalah 3 penghasut kejahatan, ya, ketidaktahuan, cinta diri, dan tirani, ini kata Maximus. Ketidaktahuan itu muncul dari ketidaktahuan, muncul cinta diri. Dari cinta diri muncul tirani atas jenisnya sendiri. Nah, jadi ketidaktahuan inilah gampang ditipu tadi, ketipu, ya. Kemudian akhirnya timbul mencintai diri, dan cinta diri akhirnya muncul tirani, memberontak kepada Allah. Ya. Nah, itu biasanya begitu, ada godaan, lalu kita selalu mengasihani diri, mencintai diri, lama-lama kita memberontak melawan Allah. Ya, sama kayak kamu di rumah lah, ya kan? Awalnya kamu dibujuk-bujuk teman. Pertamanya masih malu-malu gitu, ya kan? Lama-lama kamu mengasihani diri, kamu ikut-ikut. Lama-lama kamu memberontak melawan orang tuamu. Nah, begitu. Jadi dari ketidaktahuan, dari cinta diri muncullah tirani. Nah, ini ditetapkan Lewis dalam diri manusia, yaitu ada 3 kekuatan jiwa, rasio, intelek, kehendak yang disalahgunakan. Jadi kalau ketidaktahuan itu membuat rasio kita jadi bodoh. Nah, makanya rasio atau nus kita tuh jangan bodoh. Tahu jebakan iblis kayak gimana. Oke? Lalu cinta diri. Cinta diri ini harus dikalahkan dengan satu kalau kita cinta diri tadi dengan satu insensi perasaan yang mengasihi Allah, bukan mengasihi diri. Ya, lalu tirani pemberontakan bisa dikalahkan dengan kita punya kehendak untuk terus menaati Allah, bukan melawan Allah. Ya. Jadi bagaimana mengatasi ketidaktahuan itu dengan rasio kita, ya, cinta diri itu dengan keinginan kita atau perasaan kita, lalu kehendak tadi untuk mengalahkan pemberontakan tadi. Ya, di sini ada 2 pohon di Taman Eden. Ya, kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal 2 sampai 3, apa saja nama pohonnya itu? Pohon pengetahuan baik dan jahat, dan satu lagi namanya apa? Pohon kehidupan. Nah,
Tafsiran Maximus ini menarik di sini dia katakan ya. Maximus memperkuat peran dimainkan iblis atas kehendak bebas Adam dan Hawa, menipu mereka untuk mengejar kesenangan sensual melalui cinta diri tadi. Kita membaca sejumlah hal menarik tentang kedua pohon ini. Hal-hal yang selanjutnya memberitahu kita tentang konsep Maximus tentang kejatuhan dan hubungannya dengan antropologi, maksudnya dengan manusia secara keseluruhan ya. Nah, pohon kehidupan ini dikatakan menghasilkan kehidupan. Sedangkan ada pohon pengetahuan baik dan jahat itu menghasilkan kematian. Ya, pohon kehidupan melambangkan kebijaksanaan yang ditandai dengan nus dan rasio. Jadi pohon kehidupan itu disimbolkan sebagai nus kita atau intelek kita. Sedangkan pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat ini berlawanan dengan kebijaksanaan. Tidak memiliki rasio atau nus. Jadi orang bilang nggak punya otak gitu. Yang namanya nafsu itu udah nggak pakai otak. Ya kan? Nggak pakai mikir lagi. Kalau orang tuh misalnya sudah nafsu, misalnya mau melakukan kejahatan, nah itu nggak ada rasio lagi. Terus hanya berdasarkan pada hal-hal sensasi ya. Coba kita baca halaman 194 di sini. Ya, jadi ini pohon kehidupan ini symbolize wisdom ya, atau hikmat tadi atau kebijaksanaan tadi. Nah, ini berbeda dengan pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, pohon pengetahuan baik dan jahat itu nggak punya wisdom. Nah, kalau pohon kehidupan ada wisdom. Nah, nanti kita tahu pohon kehidupan itu sebenarnya simbol dari Kristus yang punya wisdom, yang menjelma jadi manusia itu. Oke. Nah, wisdom itu haruslah menjadi karakter dari intelek kita. Jadi kalau bagaimana menyembuhkan bagaimana nus ini bisa mengarahkan tubuh kita kepada Allah? Nus ini harus diisi dengan wisdom-nya Allah. Ya. Nah, gimana cara mendapat wisdom-nya Allah ya? Kita harus belajar. Gitu, belajar, melatih diri dalam doa dan sebagainya. Oke. Nah, jadi wisdom is characterized by intellect or intelligence ya. Nah, karena manusia itu kan terdiri dari noetic soul dan sentient body ya. Maka interpretasi kita tentang pohon kehidupan itu adalah pohon kehidupan itu adalah soul's intellect, intelek dari jiwa kita yang adalah tempat duduk dari kebijaksanaan. Jadi sumber dari kebijaksanaan itu bagaimana kita bisa mendapat kebijaksanaan Allah itu ya melalui intelek dari jiwa kita. Nah, itu lambang dari pohon kehidupan. Ya, sedangkan pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu hanya didasarkan pada apa? Sensasi aja. Jadi nggak ada mindless impulse ya, tidak berpikir lagi. Ya, kalau kamu baca Kejadian pasal 3 itu kan buah itu tanpa menarik bagi si Hawa. Benar ya? Nah, jadi dia sudah lihat buahnya itu sangat apa? Menarik hatinya, menarik pikiran dia. Jadi dia udah nggak mikir lagi, pokoknya itu sensations. Ya, sama lah kalau kita melakukan dosa itu, wah dosa itu nikmat, benar ya? Nah, jadi kita udah nggak pakai wisdom lagi, nggak pakai intelek lagi, ya. Dan itu disitulah iblis menggoda our mind, our sensual pleasure ya atau indera kita. Oke, ya. Kemudian berasal dari pemahaman Maximus tentang manusia yang diciptakan sebagai jiwa, nus dan tubuh, maka dia menawarkan satu interpretasi antropologis dari dua pohon tadi ya. Pohon kehidupan melambangkan nus yang adalah pusat kebijaksanaan, tadi yang kutipan tadi ini ya. Mana tadi? Ini ya. Ini saya ambil dari sini deh. Ya. Oke. Tapi ini sudah saya terjemahin di sini ya, jadi kalian bisa baca. Nah, pohon lainnya mewakili kekuatan sensasi tubuh tadi yang dipahami sebagai pusat impuls tanpa pikiran atau intelek tadi. Oleh sebab itu, manusia diperintahkan oleh Allah untuk tidak secara langsung melibatkan diri dengan dorongan-dorongan tersebut, tapi mereka tidak menaatinya.
Ya, maksudnya Adam dan Hawa tadi. Nah, bagi Maximus, Nus mampu membedakan antara yang spiritual dan yang masuk akal, antara yang abadi dan fana. Nus berfungsi sebagai daya pembeda dari jiwa, mendorong jiwa untuk fokus pada realitas spiritual dan melampaui hal-hal yang masuk akal. Nah, kedua pohon tersebut juga mewakili ekspresi yang berbeda dari kekuatan diakrisis. Diakrisis itu maksudnya kekuatan kita membedakan tadi, ini mana yang baik, mana yang jahat, yang mana ini yang fana, yang mana yang kekal gitu ya. Nah, mereka yang hanya membedakan antara rasa sakit dan kesenangan dalam tubuh, dan dengan demikian menerima kesenangan tetapi menghindari rasa sakit, memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, ini dia. Jadi maksudnya kalau kita hanya memiliki kesenangan akan tubuh, kita akan makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tetapi mereka yang membedakan secara halus, bisa membedakan antara yang badi dan fana, mematuhi perintah ilahi, maka akan makan dari pohon kehidupan. Ini kata Maximus ya. Gambaran dari kebijaksanaan yang berhubungan dengan nus dan jiwa ini mendorong seseorang untuk mencari kemuliaan yang abadi dan menghindari kenajisan dari hal yang fana. Jadi ada dua pohon taman di Eden itu sebagai satu simbol pada Adam dan Hawa ini. Bahwa ada pengetahuan yang baik dan jahat ini memang sangat sensual, ada buahnya yang sangat-sangat bagus ya. Kata yang pecinta produk Apple itu katanya buah apel ya kan, yang sangat menggoda. Kan buah apel itu menggoda banget ya kan, merahnya dan rasanya kita kepingin beli ya, gitu, dan kita makan gitu. Nah, kira-kira mungkin buah apel ya, nggak tahu buah apa. Oke, tapi ada satu lagi pohon kehidupan ya. Nah, pohon kehidupan itu mewakili kita untuk memakai nus kita untuk memilih atau menaati Allah. Nah, dengan menyatukan berbagai unsur ini, gagasan utama dalam Maximus tentang dua pohon ini adalah gini, rancangan Allah bagi umat manusia. Jadi ada persekutuan dan penyatuan tak henti-hentian antara Allah dan semua makhluk, kemudian diinterupsi oleh penyalahgunaan kehendak bebas. Jadi pohon pengetahuan baik dan jahat ini mewakili penggunaan kehendak bebas kita. Apakah kehendak bebas kita memilih pohon pengetahuan baik dan jahat atau memilih pohon kehidupan? Ya. Jadi kenapa kok Tuhan tempatkan dua pohon ini? Jadi udah jelas ya bahwa manusia itu diciptakan tidak langsung sempurna. Dia harus menggunakan kehendak bebasnya untuk memilih pohon kehidupan, bukan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Gitu. Cuma memang ada kehadiran oknum ketiga ini, yaitu si iblis yang mempercepat. Misalnya pertanyaannya, jika nggak ada iblis atau si ular muncul dalam kejadian tadi atau dalam kejadian dalam kitab kejadian tadi, apakah manusia jatuh nggak? Seandainya tidak ada yang namanya ketidaktahuan dari godaan tadi, tidak ada kelicikan atau godaan dari iblis, apakah manusia itu akan jatuh ke dalam cinta diri, kemudian dalam tirani atau pemberontakan? Coba. Ada kemungkinan nggak? Kemungkinan. Apakah manusia itu akan menyalahgunakan kehendak bebasnya jika tidak ada kehadiran iblis? Apakah iblis itu adalah satu kehadiran yang wajib di dalam kejatuhan? Necessity. Atau sebetulnya optional? Bisa hadir, bisa enggak. Atau harus? Nah. Karena kehendak bebas itu, apakah kehendak bebas yang diberikan oleh Allah itu, jadi waktu Allah menciptakan ya manusia itu, dia punya kehendak bebas dalam gambar Allah itu, ya tujuannya untuk menjadi keserupaan dengan Allah, ya. Tapi dalam perjalanannya kan jatuh. Nah, seandainya nggak ada iblis, bakal jatuh nggak? Masih dalam proses ya.
Dan manusia juga punya kehendak kreatif sendiri. Apa aja yang mau dia lakukan yang bisa jahat, Iya, gitu. Jadi ada kemungkinan bisa jatuh. Apakah pasti jatuh? kalau pasti aku kenapa manusia diberikan Iya, supaya dengan kehendak bebasnya manusia menjadi serupa, ya kan, dengan Allah. Mungkin yang online bisa bantu. Siapa sih yang online nih? Ada Sarah, kemudian nih ada satu siapa ya? Pakai bahasa apa ini? Syria ya. Kemudian ada Oscar. Oscar bisa bantu jawab? Nah, tadi kan sebetulnya udah ada di bahan tadi ya, tentang iblis, peranan iblis dalam kejatuhan itu. Apa peranan dia? Menggoda dan menipu manusia. Ya. Nah, jika tidak ada godaan atau tidak ada tipuan, maka manusia tidak akan jatuh. Ya. Gitu. Lalu kalau manusia tidak akan jatuh, apakah misalnya krisis itu tidak datang? Krisis itu tetap datang, tetap berinkarnasi. Jadi inkarnasi Kristus memang tidak bergantung kepada ada ular nggak di taman itu atau jatuh dalam dosa nggak kan gitu ya. Oke. Nah sebetulnya kehadiran iblis di dalam Taman Eden itu atau di dalam uh, Kejadian pasal 3 itu ya ada yang bertanya begitu juga. Kenapa kok dia bisa masuk ke dalam Taman Eden itu? Dari mana dia berasal gitu? Ya, berarti ini memang sudah ada kejatuhan malaikat dulu sebelum kejatuhan manusia. Ya, jadi sejak manusia pertama itu sebetulnya sudah ada yang namanya kerajaan angkasa itu. Dia membentuk satu tirani melawan Allah, ya karena kesombongan dia. Oke, tetapi bukan penyebab yang bukan setan itu yang menyebabkan manusia jatuh. Tapi karena apa? Kata Maximus ini penyalahgunaan kehendak bebas. Yang tadi dua pohon tadi. Iblis hanya mempercepat aja. Ya. Nah, tetapi penyalahgunaan kehendak bebas itu tadi. Ya, ada gambaran tadi ada dua pohon, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan. Jadi Allah itu sudah menciptakan manusia yang otonom, yang punya kehendak bebas untuk memilih pohon itu. Ya. Seandainya misalnya manusia tidak jatuh pun, ya apakah Kristus itu kemudian akan disalibkan dan mati gitu? Hah? Tentu kalau manusia tidak jatuh, tidak ada kematian, sehingga Kristus juga tidak perlu mengalahkan kematian begitu ya. Nah, jadi kedatangan Kristus ya hanya memulihkan manusia itu menjadi rupa Allah yang sempurna. Jadi tidak lagi menebus manusia dari dosa karena tidak ada kejatuhan gitu. Ya. Gitu. Nah, tapi apakah rencana Allah itu memang sepenuhnya bergantung pada kehendak bebas manusia? Iya. Jadi kalau memang pada saat itu kehendak bebas manusia, manusia dengan hikmatnya tidak jatuh ke dalam dosa, nah, apakah keselamatan Allah itu gagal? Dan enggak, keselamatan itu tidak bergantung kepada kehendak bebas
manusia. Ya, artinya gini, keselamatan itu bukan hanya sekedar memulihkan kita dari dosa. Tapi keselamatan itu membawa kita masuk ke dalam kehadiran Allah, menjadi rupa Allah itu. Ya. Ya, memang ada pandangan keselamatan itu secara negatif ya, kita terbebas dari dosa, maut dan iblis gitu. Tapi keselamatan yang sebetulnya dari Allah itu dalam rencana keselamatan itu adalah keselamatan yang positif. Karena Allah nggak mendesain kita untuk jatuh ke dalam dosa, tidak membuat kita sengaja ditaruh di Taman Eden supaya kita jatuh dalam dosa, enggak. That's not his plan gitu ya. Jadi jangan salah ngerti. Ya, gitu. Allah mendesain kita, menciptakan kita supaya kita hidup, bukan supaya kita jatuh dalam dosa lalu mati, enggak. Maka di situ dia kasih 2 pohon itu supaya manusia bisa memilih gitu. Ya. Ya memang ada pertanyaan, Pak, kenapa kok dikasih pohon pengetahuan yang baik dan jahat? Kenapa enggak pohon kehidupan aja di situ? Ya. Nah, sekali lagi manusia diciptakan tadi dari gambar harus menuju rupa. Jadi kalau kita memakai pandangan Bapak Gereja, pengertian gambar dan rupa itu bisa menjawab ini ya. Jadi ada hal-hal yang memang kita mesti kerjakan lagi. Adam dan Hawa itu memang diciptakan untuk ya kalau kita lihat kemarin kita belajar Ibrani ya, kalau dari bahasa aslinya itu waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa itu masih pakai kata kerja yang bentuknya apa? Imperfect. Ya kan? Imperfect itu berarti belum belum komplit gitu. Ya. Artinya memang manusia harus mengerjakan dari gambar menjadi rupa. Jadi manusia itu memang harus dites, diuji ketaatannya supaya jadi serupa dengan Allah. Ya. Gitu. Jadi gambarnya itu harus di-exercise. Akhirnya jadi berwujud konkret. Contoh ilustrasinya apa ya? Ya seringkali saya ilustrasikan itu benih harus ditanam bertumbuh jadi berbuah ya, tapi ada ilustrasi lain bagaimana dari gambar itu jadi rupa Allah ya. Nah, tapi apakah rencana Allah itu bergantung pada kehendak bebas manusia? Tentu tidak. Rencana Allah itu bukan bergantung pada kehendak bebas manusia. Oh, kalau manusia tidak menyalahkan gunakan kehendak bebasnya, berarti Allah nggak perlu datang menyelamatkan kita. Enggak. Keselamatan Allah itu sudah dalam rencana kekal dia. Karena apa? Karena dia menciptakan kita manusia untuk selamat, bukan untuk mati gitu loh. Ya. Apakah Allah tahu di dalam kematawannya dia tahu manusia itu bakal jatuh dalam dosa? Tahu. Ya kan? Tentu dia tahu. Tapi kok nggak dicegah? Biasanya pertanyaan-pertanyaan itu selalu muncul ya kan? Kalau Allah tahu misalnya manusia itu bakal melawan dia, memberontak kepada dia, kenapa Allah nggak mencegah dia? Atau Allah mengintervensi? Nah, sekali lagi, ini karena Allah menciptakan kita untuk melatih kehendak supaya manusia itu bisa menggunakan kehendak bebasnya dengan benar. Ya. Nah, kita ketahui bahwa kehendak manusia itu berakar pada kebebasan ilahi. Jadi dia tidak mungkin mengintervensi Adam dan Hawa itu dari makan buah pohon pengetahuan itu. Ya. Jadi bukan iblis yang menyebabkan manusia jatuh, tapi manusia itu sendiri. Kehendak bebasnya yang disalahgunakan. Ya. Nah, jadi di sini Maximus menegaskan bahwa kehendak manusia berakar pada kebebasan ilahi, sehingga ini adalah salah satu ekspresi gambar Allah di dalam diri manusia, bahwa ada kebebasan untuk memilih antara ketaatan dan ketidaktaatan pada Allah. Tadi yang saya katakan, antara kasih pada Allah atau cinta diri, antara menyembah Sang Pencipta atau menyembah ciptaan.
Ya. Nah, menggunakan kehendak bebas manusia, Maximus berpendapat iblis memprovokasi manusia melalui cinta diri untuk mengejar kesenangan sensual. Akibatnya manusia dipisahkan dalam kehendak mereka dari Allah dan dari satu sama lain. Kemanusiaan telah dibagi menjadi banyak ide dan tertipu oleh banyak fantasi. Nah, jadi kalau kehendak bebas yang disalahgunakan, ya, itu akhirnya membuat manusia itu apa? Terpisah dari Allah. Iblis mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jadi dia memprovokasi manusia. Ya, dia tahu apa? Dia yang adalah makhluk roh itu juga bisa jatuh. Dia tahu apalagi manusia yang adalah roh itu juga pasti bisa jatuh. Maka dia memprovokasi. Ya, melalui cinta diri, karena ya memang dia jatuh itu gara-gara cinta diri. Si iblis jatuh itu gara-gara cinta diri, ya maka dia juga memprovokasi manusia melalui cinta diri untuk mengejar kesenangan sensual, bukan lagi mengejar Allah tapi mengejar hal-hal yang sensual tadi. Oke. Nah, jika manusia telah menaati perintah Allah sejak awal, maka kebajikan secara alami akan berkembang di hati manusia, penyatuan akan Allah melalui kasih akan terwujud. Jadi kalau seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, maka terjadilah teosis di situ. Tapi belum sempurna. It's not the perfect, ya. Belum sempurna. Kenapa? Karena rupa Allah yang sempurna itu belum hadir, gitu ya. Nah, ketidaktaatan membawa pelanggaran kosmik, serangkai perpecahan antara manusia dan pencipta. Oke, kita baca lagi ya. Maximus seperti banyak bapak asketis lainnya menggambarkan iblis yang menyerang manusia, menggoda mereka dengan pikiran yang berapi-api, melawan mereka dengan segala cara yang mungkin. Saya lupa share screen ya, sorry. Oke. Maximus seperti banyak bapak asketis lainnya menggambarkan iblis yang menyerang manusia, menggoda mereka dengan pikiran yang berapi-api, melawan mereka dengan segala cara yang mungkin untuk memisahkan mereka dari Allah. Iblis adalah musuh yang berusaha untuk menyebabkan perpecahan di alam semesta, melanjutkan apa yang terjadi pada kejatuhan manusia, memecah belah manusia, memisahkan mereka dari persekutuan dengan Allah. Ini peranan iblis ya. Nah, seiring dengan keretakan dihasilkan dari ketidaktaatan manusia, kejatuhan menggeser kemampuan manusia yang awalnya dirancang untuk merenungkan realitas spiritual dan mengarah pada teosis. Karena kejatuhan, Maximus menegaskan iblis memusatkan perhatian manusia pada hal-hal yang sensual atau indrawi, sehingga manusia disibukkan dengan hal-hal yang indrawi, tidak memperoleh pemahaman tentang apa yang ada di luar indera. Penyalahgunaan kehendak bebas ini mengarah pada penipuan dan mementingkan diri sendiri, ya, dan nanti ini akan disembuhkan oleh kasih karunia Roh Kudus, ya. Nah, itulah sebabnya memang kita harus memusatkan bagaimana membawa hal-hal yang sensual itu kepada hal-hal yang bersifat roh tadi, ya. Nah, ini hanya bisa kalau nanti ada kasih karunia atau ada tadi yang saya bilang di bawahnya ya. Jadi kalau ada nous logos logos itu harus bekerja sama dengan rahmat, dengan kasih karunia gitu. Oke. Jadi kayak semacam bagaimana? Kan gini, manusia itu cenderung kepada hal-hal yang sensual. Ya, karena itu kejatuhan kita. Nah, sekarang bagaimana memusatkan hal-hal yang sensual itu kepada hal-hal yang bersifat roh. Nah, disinilah peranan dari bagaimana kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Nah, di sini dikatakan Roh Kudus mematahkan keterikatan yang tidak sehat dari kemampuan pada hal-hal materi dan mengembalikannya pada keadaan semula. Hanya dengan demikian manusia akan dimampukan untuk bergerak melampaui hal-hal sensual atau indrawi untuk mencari realitas ilahi dan memenuhi panggilan mereka sebagai manusia. Nah, ini tugas kita. Makanya Rasul Paulus bilang gini, janganlah memikirkan perkara-perkara yang di dunia lagi, tapi carilah perkara-perkara yang di atas. Sehingga kita tuh makin lihatnya makin naik gitu loh. Ya, itu dalam Kolose 3. Oke, coba baca ini. Roh Kudus
mengatakan kecerdasan yang tidak sehat dari kemampuan pada hal mengembalikannya pada keadaan. Nah, mengembalikannya pada keadaan semula. Jadi kalau Adam itu di Taman Eden itu kan harusnya melihat pada Allah, ya kan, mencari hal-hal Allah, bukan lagi pada hal-hal materi. Terus hanya dengan demikian manusia akan dimampukan untuk bergerak melampaui hal-hal sensual atau fitrawi, untuk mencari realitas ilahi dan memenuhi panggilan mereka sebagai manusia. Nah, gitu. Ya. Nah, kemudian ini ada dari halaman 247-48 ini katakan gini. Selain itu, karena peran mikroskosmik dan perantara manusia di alam semesta sebagai makhluk yang terdiri dari tubuh dan jiwa, konsekuensi kejatuhan menyebar melalui tatanan yang diciptakan. Ini akibat kejatuhan, ya. Jadi akibat kejatuhan, maka tatanan itu jadi kacau balau semua, kata Maximus. Ya, nah, ketidaktaatan Adam dan Hawa ini membawa hukuman mati di semua alam. Oke, manusia dimaksudkan untuk membawa semua ciptaan, kan dikasih tugas sama Allah, kan. Ternyata dia gagal. Manusia dimaksudkan untuk membawa semua ciptaan ke dalam keselarasan dan kesatuan dengan Allah, tetapi sekarang manusia terpisah dari anugerah ilahi, memimpin ciptaan menuju kematian. Dengan tunduk dan bekerja sama oleh tipu daya iblis, manusia mengambil bagian dalam tindakan menghancurkan karya-karya Allah dan menghancurkan apa yang telah diciptakan. Akhirnya melalui kejatuhan Adam dan Hawa secara fisik, kehidupan manusia diubah dan ditandai oleh kesenangan dan kesakitan. Manusia dimasukkan untuk hidup kekal, tetapi seperti yang kita lihat dalam sejumlah teks, manusia memilih temporal, kesenangan indrawi, dan memasukkan rasa sakit ke dalam kehidupan manusia disertai dengan hukum kematian. Ya, oleh karena itu kematian adalah sesuatu yang mengakhiri lintasan di luar tujuan ilahi. Jadi kematian itu seperti puncak dari semua tatanan yang kacau balau tadi. Nah, kalau kita baca kitab Kejadian tadi, ya, akibat kejatuhan itu kan manusia ada rasa sakit, manusia bisa tua, manusia akhirnya puncaknya jadi mati. Ya, jadi kematian itu seperti puncak dari rasa sakit atau rasa kehidupan yang sia-sia. Oke. Nah, tapi manusia masih diciptakan untuk hidup, dan setelah kejatuhan, hubungan seksual adalah sarana untuk hidup, sesuatu yang menunjukkan kenikmatan indrawi yang menghasilkan kelahiran melalui rasa sakit. Oleh karena itu, umat manusia menemukan dirinya terpenjara oleh hukum kematian dan hukum kesenangan yang mengatur akhir dan awal kehidupan jasmani. Dalam pandangan Maximus, melalui Kristus aturan tirani dari hukum-hukum ini dihancurkan dan manusia dibebaskan untuk mengalami hidup baru dan dapat memenuhi tujuan penciptaan mereka. Jadi kalau kita baca di sini, ketika Kristus menebus kita, maka dia juga bukan hanya menebus manusia, dia menebus seluruh alam ciptaan ini. Ya, makanya dia juga menebus materi, misalnya seperti air, tanah, semuanya ditebus nanti untuk kita. Ya, karena memang kita nggak bisa hidup tanpa materi. Artinya tubuh manusia nggak bisa hidup tanpa energi materi dari alam. Ya, nah, jadi Pak, bagaimana nanti kalau dalam kehidupan kekal kita bisa hidup di dalam kekekalan? Apakah ada materi seperti ini? Apakah nanti dalam kekekalan kita masih butuh air? Kita masih seperti di Taman Eden lah. Ada binatang, ada materi, ada batu, ada gunung. Kita masih makan ikan, makan sayur. Atau tidak lagi? Nah, kalau akibat kejatuhan kan semua itu terhukum dalam namanya hukum kematian. Ya, binatang mati, tumbuh-tumbuhan semua mati dan sebagainya. Nah, manusia juga mati. Nah, tapi setelah Kristus menebus itu bagaimana? Nah, nanti kita akan pelajari dalam eskatologi langit dan bumi yang baru. Seperti apa? Ya. Nah, kita akan pelajari, tapi kita belum bahas di situ. Belum sampai di situ, ya. Langit dan bumi yang baru seperti apa? Oke.
Oke, nanti kita akan masuk satu topik namanya inkarnasi. Ya, setelah kejatuhan. Jadi kalau saya tanya, apa itu kejatuhan dan akibatnya? Siapa yang bisa jawab di sini? Kejatuhan itu apa? Tatanan dunia menjadi kacau balau. Oke, terus apalagi poin-poin dia? Tatanannya menjadi kacau balau itu konsekuensi kejatuhan. Ya, misalnya konsekuensi kejatuhan tatanannya di sana itu menjadi kacau balau. Ya, misalnya perempuan melahirkan jadi sakit, seandainya tidak jatuh, tidak ada rasa sakit. Ya, lalu apalagi? Tanah itu terkutuk, ya kan? Seandainya manusia tidak jatuh, berarti tidak ada namanya kejatuhan kosmik, ya. Tidak ada namanya kejatuhan kosmik, gitu. Tidak ada namanya Allah itu membuat bumi itu jadi banjir 40 hari 40 malam gitu. Nggak ada, ya. Tuh. Lalu Adam itu tidak lagi berkeluh kesah mencari pekerjaan, ya kan? Atau tidak ada rasa sakit, gitu. Akibat kejatuhan, manusia itu akhirnya punya concupiscence. Artinya apa? Manusia itu punya kecenderungan berbuat dosa. Ya. Oke. Nah, akibat kejatuhan kalau misalnya kita dulu sering pelajari manusia itu akibatnya mengalami kematian total. Nah, maksudnya kematian total itu manusia sama sekali lagi tidak bisa berhubungan dengan Allah. Jiwanya mati. Gitu. Ya. Manusia mati. Tubuhnya yang hidup. Jadi kita tuh kayak dianggap mayat hidup. Benar nggak? Seperti mayat hidup nggak? Kita nggak bisa lagi berhubungan dengan Allah sama sekali. Nah, akibat kejatuhan itu. Nah, apakah gambar dan rupa itu akhirnya sama sekali nggak ada? Tentu enggak. Setiap manusia yang lahir itu tetap menjadi gambar dan rupa. Gambar dan rupa Allah itu tetap ada. Cuma manusia sekarang cenderung pada perbuatan-perbuatan lahir pria atau indrawi tadi. Tidak lagi apa? Memikirkan tentang Allah. Ya, sehingga di sini kita tidak percaya bahwa setelah kejatuhan itu manusia tidak lagi menjadi gambar dan rupa Allah. Tidak. Tetap dalam dirinya ada gambar Allah dan rupa Allah. Cuma gambar Allah itu nggak bisa dieksersis lagi jadi rupa Allah. Kenapa? Karena tadi ada dosa yang menghalangi. Nah, dosa itu harus disingkirkan oleh Kristus. Nah, jadi kita harus punya apa? Nanti kita harus menyatu bersama dengan Kristus menyingkirkan itu. Nah, nanti kita akan bahas tentang topik inkarnasi dan deifikasi di sini untuk menyingkirkan dosa itu. Ya, oke. Nah, ini lumayan dalam tentang inkarnasi saya sudah banyak bahas, ya, tentang ini. Inkarnasi itu adalah kunci untuk apa? Bagaimana gambar dan rupa Allah, bagaimana gambar itu bisa jadi dalam rupa setelah kejatuhan itu. Tetapi gambar dan rupa Allah itu tidak mengalami yang namanya kerusakan total. Manusia masih menjadi gambar dan rupa Allah. Nah, cuma ada dosa yang menghalangi. Nah, jadi kalau manusia yang belum menyatu dengan Kristus atau belum percaya kepada Kristus, ya tetap ada dosa yang menghalangi dia untuk menjadi serupa dengan Allah.
Gitu. Nah, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kamu dahulu sudah mati. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian tadi, sudah dikuasai oleh dosa. Ya. Oke, tapi dia tetap adalah gambar Allah yang punya kehendak bebas. Oke, kita akan break dulu. Topik tentang kejatuhan sudah. Ada 2 topik lagi tentang inkarnasi dan ini deifikasi. Oke, kita break 5 menit. Situ kita masuk lagi. Ya, 5 menit nanti saya kira-kira punya waktu setengah jam untuk cepat membahas ini. Oke.